Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Fitra BPPT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari ke-17 dari bulan Sya'ban tahun 1434 Hijriah. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, terlebih nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan memudahkan langkah kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian Islam. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan itu artinya kita akan menyambut bulan ini, kita akan didatangi dengan bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimanakah sikap kita sebagai muslim menyambut bulan yang mulia? Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama yang saya ingin tegaskan, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang bukan bulan biasa. Dan Rasulullah SAW banyak mempersiapkan hal-hal untuk menyambut bulan tersebut. Hingga Rasulullah SAW berpuasa penuh pada bulan ini, bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu ma yasumu Sya'ban fa innahu yasumu Sya'ban kullah. Tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sebagaimana puasa bulan Sya'ban, maka beliau puasa bulan Sya'ban penuh. Dalam riwayat lain kecuali 1 hari atau 2 hari, yaitu hari Syak. Itulah yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Sebagian bertanya kepada saya, loh bukannya Pak Ustaz ada yang mengatakan hadis Rasulullah SAW, "Idza tasafa Sya'ban fala tasum." Apabila telah nisfu Sya'ban, apabila telah pertengahan Sya'ban, maka janganlah engkau puasa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hasanun sahih. Namun hadis ini apabila ingin disandarkan dengan hadis Aisyah, maka jelas hadis Aisyah lebih kuat. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman, dan dia menyendiri dengan hadis ini, sedangkan perawi-perawi yang lebih thiqah tidak meriwayatkannya. Murid-murid Abu Hurairah tidak meriwayatkannya hadis ini kecuali dari jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengamalkan hadis ini mentakwilkan bahwa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa memulai dari pertengahan Sya'ban. Jadi niat
Itu mulainya dari pertengahan, awalnya nggak puasa. Adapun orang yang telah berpuasa dari awal atau dia berpuasa tertentu pada bulan-bulan lainnya seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud alaihissalam, puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka tidak termasuk dalam hadis. Terlepas dari itu semua, maka jelas Rasulullah SAW berpuasa banyak pada bulan Syawal. Yang kedua, Rasulullah SAW menunjukkan kepada umat, yaitu kita semua, bahwa Ramadan membutuhkan latihan. Kalau orang mau tanding sepak bola, baik Liga Champion ataupun persahabatan ataupun Piala Dunia nanti 2014, pasti setiap grup, pasti setiap timnasnya dia akan berlatih dengan sebaik-baik. Hingga ketika pada hari H, tim itu akan memberikan performance yang terbaik. Caranya adalah dengan latihan yang seimbang atau latihan yang maksimal. Ya, tidak loyo ketika tengah pertandingan jatuh kecapean ataupun performance-nya berkurang. Sama seperti Ramadan, dalam arti sebagai bulan yang luar biasa. Dalam arti Ramadan adalah bulan pertandingan atau amalan-amalan yang luar biasa. Pertandingan amalan, amal soleh, mencari amal-amal kebaikan. Karena bulan yang luar biasa ini, maka perlu adanya latihan. Bagaimana latihannya? Ya puasa itu. Kalau kita tidak terbiasa puasa, maka ketika masuk bulan Ramadan kita agak sedikit kaget. Ada orang-orang di sana yang tidak mau berpuasa kecuali puasa Ramadan. Ketika seorang muslim kaget masuk Ramadan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah lemas. Yang terjadi adalah lemas. Dan akhirnya di sebagian masjid penuh dengan jamaah yang mereka ketika zuhur berjamaah istirahat, tidur karena kecapean, karena lemas. Karena katanya Rasulullah SAW bersabda, "Naumu shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, maka perbanyaklah tidur. Nah, bukan itu maksudnya. Naumu shaim ibadah artinya setiap yang diamalkan atau orang yang berpuasa, dia walaupun ketika tidur sebenarnya dia dalam keadaan berpuasa. Itu maksudnya. Dan hadis ini juga bermasalah, hadis ini dhaif. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan peperangan seperti perang Badar, Fathu Makkah, dan lain-lainnya terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang tidak bisa kita anggap biasa atau bukan kita anggap bulan lemas dan bulan malas. Sekali-kali itu. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jelas bahwa
Momen puasa ini adalah momen menahan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang telah saya jelaskan lebih dari sekali, bahwa hawa nafsu ada 4. Hawa nafsu terhadap makan, hawa nafsu terhadap perempuan, hawa nafsu terhadap jabatan, dan hawa nafsu terhadap harta. Itu semua ditekan dengan puasa. Rasulullah SAW melakukannya sepanjang umurnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering berpuasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud alaihissalam, puasa Sya'ban, puasa setiap hari, 3 hari setiap bulan, dan puasa Ramadan. Artinya, wahai muslim, apabila engkau berpuasa, maka ingatlah sebenarnya engkau telah berusaha untuk mengendalikan nafsu. Maka janganlah engkau masuk ke dalam perangkap nafsu. Sehingga kita lihat nanti selepas Ramadan, apakah para koruptor itu bertaubat atau tidak. Kalau mereka masih melakukan korupsinya, maka sungguh puasanya gagal. Kenapa? Karena puasa hanya diartikan dengan menahan lapar dan haus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Ramadan sangat banyak. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan syaitan dibelenggu. Pintu surga dibuka, nggak ada masalah. Pintu neraka ditutup, nggak ada masalah. Yang tidak paham, mungkin sebagian kita, setan dibelenggu. Mungkin di dalam benak orang-orang di sana, oh, apakah Gondorwo dan kuntilanak juga dibelenggu? Apakah itu maksudnya? Atau bagaimana? Atau tidak ada jin? Atau tidak ada setan sama sekali? Maknanya adalah bahwa setan dibelenggu dalam arti setan diperkecil langkah dan gerak-gerik. Kenapa? Karena semua orang berpuasa. Itu maksudnya. Bukan berarti dibelenggu, ya, diikat ataupun dimasukin penjara, setan tidak. Tapi dia diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena semua orang berpuasa. Ya. Ada sepasang suami istri di luar bulan Ramadan, ia bebas melakukan hubungan suami istri. Di dalam bulan Ramadan, ia mikir lagi, apa balasannya kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan? Suffidat. Kenapa itu suffidat? Karena berpuasa pada bulan Ramadan berbeda ketika berpuasa di bulan-bulan. Puasa di bulan lain sunnah. Kita puasa, orang nggak berpuasa. Kita puasa, orang makan, minum, nggak masalah. Di bulan puasa semua orang berpuasa kecuali yang perempuan yang haid atau orang tua yang tidak mampu lagi melakukan puasa. Itu hukum khusus. Selain itu berpuasa. Itulah yang menyebabkan syaitan gerak-geriknya sulit.
Yang kedua, diharapkan dengan berpuasa nafsu menjadi turun. Ya. Makanya kalau pemuda yang mampu untuk menikah tapi belum punya kemampuan dalam arti mungkin biaya ataupun yang lainnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa. Wa lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya, pemuda yang masih gagah bergejolak di dalam dirinya untuk menikah tapi belum mampu biaya ataupun melaksanakan pernikahan ataupun belum ada calonnya, maka berpuasalah. Ya, itu puasa. Kenapa sufidatus syar'i? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah penegasan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang kita akan masuki nanti. Rasulullah SAW berdoa dan mengulangi doa itu. Bagaimana doanya? Khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka dan rugilah orang yang kedapatan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Jadi Ramadan baginya sama seperti bulan lain. Mau Ramadan gak Ramadan sama saja. Lam yughfar lahu. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma jadwal makan. Makannya sahur nanti sama buka. Itu pun diporsir. Hal yang kita lihat nanti pada bulan Ramadan adalah adanya di sebagian kita yang berlebih-lebihan dalam makanan. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa Ramadan itu adalah bulan menahan hawa nafsu. Sekarang di bulan Ramadan nanti banyak makanan-makanan yang tidak terlihat di bulan lain, sehingga sahur 2 piring, buka 2 piring, malam makan lagi, mau sholat tarawih jadi lemas dan ngantuk, sehingga tidak ada makna daripada menahan hawa nafsu. Para saintis mengatakan bahwa puasa sebulan dalam setahun dapat menghilangkan racun di dalam tubuh. Ya, itu betul apabila puasa itu dilakukan dengan tanpa berlebihan. Dalam arti makannya tidak berlebihan. Kalau makannya berlebihan, maka tidak ada detoksifikasi dan racun itu tidak bisa keluar dengan sebabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas orang yang kedapatan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, dia adalah orang yang merugi. Na'udzubillah. Kita tidak tahu umur ini kapan. Sampai kapan umurnya kita tidak tahu. Ada seseorang yang meninggal ketika menunggu bulan Ramadan. Meninggal disolati oleh temannya, ketika setelah disolati dibawakan kepadanya buku harian. Ternyata lelaki ini membuat jadwal. Pada bulan ini saya baca Quran, dengarkan Al-Quran, belajar tafsir dan lain. Bulan Ramadan nanti lainnya semua. Bulan Syawal belum sampai Syaban, Allah Subhanahu wa taala, belum sampai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh. Mati dalam keadaan menunggu Ramadan. Sekarang yang kita tunggu Ramadan atau mudik. Tiket atau orang mahasiswa bilang, saya bagaimana pulang kampung?
Karena tiket semua habis, Pak. Habis semenjak 15 Juni kemarin. Semuanya habis. Pesawat habis. Kereta habis. Bis habis. Pesawat mungkin ada tapi mahal. Dia bingung mau pulang mau pakai apa. Jadi fokus kita bukan pada syawal, tapi fokus kita kepada Ramadan. Bagaimana mereka para sahabat kangen terhadap Ramadan, sehingga dalam satu asar, bukan hadis ya, kalau bulan itu Ramadan, atau kalau manusia tahu kebaikan pada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap seluruh bulan adalah Ramadan. Kalau kita tidak diampuni Ramadan ini, kapan lagi kita diampuni? Kalau kita mengatakan saya sibuk, sibuk tidak pernah akan habis dengan dunia. Kapan kita mau sibuk dengan akhirat? Ratusan juta sudah diambil, ratusan juta sudah ada miliaran, dan itu belum cukup bagi kita. Apakah kita pernah atau sering memikirkan bahwa amalan saya belum cukup, dosa saya masih banyak, Allah belum mengampuni dosa saya ingin diampuni dosa saya pada bulan Ramadan. Dan banyak orang-orang yang diberikan petunjuk pada bulan Ramadan, kisah-kisah yang menakjubkan pada bulan Ramadan. Misalnya kisah seorang penzina yang bertaubat pada bulan Ramadan. Ada seorang penzina, sebagaimana diceritakan oleh seorang syekh di Mesir. Dia berzina setiap hari, sepanjang tahun berzina di kantornya, hingga masuklah bulan Ramadan. Ketika itu berkumandang azan dan orang-orang sedang berkata, dipanggil perempuan yang baru. Kemudian dia membuka TV, dicari-cari channel yang berkaitan dengan hal tersebut. Tiba-tiba di TV itu yang keluar bukan channel yang tidak seronok itu, tapi yang keluar adalah channel di mana seorang ustaz berceramah. Dia bolak-balik, ternyata ustaz terus yang berceramah, syekh. Dan syekh itu berceramah tentang zina. Ketika itu dia istighfar dan langsung mandi karena junub, dia sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dimasukkan lagi perempuan yang baru, dilihat lelaki ini sujud, sholat, dan akhirnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Hidayah pada bulan Ramadan. Atau kisah-kisah lainnya, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sekali lagi, kita memahami Ramadan bukan sebagai bulan biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada bulan Ramadan diberkahi. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, syaitan dibelenggu. Dan satu lagi, wa fihi lailatul
hiya khairun min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang ia tidak dapat kebaikannya, dia sungguh tidak dapat seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaitannya dengan Isra dan Mi'raj sedikit lagi yang mungkin masih ada di benak kita sebagian memperingati. Kalau kita analisa ketika Rasulullah SAW naik kepada Allah, diwajibkan 50 waktu, kembali kepada Musa, kata Musa, umatmu tidak mampu. Balik lagi kepada Allah, minta keringanan, balik dikurangi 5, balik lagi ke Musa alaihissalam, kurangi 5 ke atas, kurangi 5 sampai 5 waktu. Itu artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, 5 sholat dalam sehari semalam, setiap sholat pahalanya dilipat gandakan 10. Jadi 50. Artinya umat Nabi Muhammad SAW memiliki kebaikan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Umat Musa alaihissalam ibadah 80 tahun, tapi umat Islam sholat 1 kali sholat itu pahalanya 10 kali. Belum lagi jamaahnya, Pak Ustaz. Ya, jamaahnya 27 atau 25 dalam riwayat lain. Belum lagi keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Belum lagi kalau sholatnya di Masjidil Haram, tambah 100.000. Jadi berapa? Itu tidak ada di umat-umat lain. Mereka umat-umat sebelum Islam ibadah banyak tapi pahalanya sedikit. Umat Nabi Muhammad SAW ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan Ramadan? 1 kali Lailatul Qadar kita dapat 83 tahun. 10 kali kita Lailatul Qadar kita dapatkan 830 tahun. 20 kali dapat Lailatul Qadar dalam seumur hidup 1660 tahun. Itu cuma Lailatul Qadarnya. Belum ibadah-ibadah di luar Lailatul Qadar. Melebihi umur Nuh alaihissalam 1000 tahun. Lebih. Hanya dengan 1. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan kembali amalan-amalan soleh dengan berpuasa, bersedekah dan lain-lainnya, dan melatih diri kita dengan amal yang baik agar nanti pada puasa Ramadan, pada pertandingan yang lebih besar dalam mengejar pahala, kita akan dapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi bagi sekalian, bagi Bapak, Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami sediakan waktu. Saya dengan materi tadi ataupun persiapan Ramadan. Jadi Gono, betul? Sudah coba untuk mendidik Baik, terima kasih. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma arzuqna siyam fi Ramadan. Allahumma thabbitna 'ala al-islam wal-ta'at. Allahumma arzuqna istiqamah fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatul qadr ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana bis-salihin wa